Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada dan senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan namanya. Kita menyanyikan Gita Bakti nomor 15, baitnya yang pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami haturkan puji dan syukur kepadamu Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami hendak memuji dan memuliakan namamu yang agung itu. Berkati kami semua ya Bapa, berkati hambamu sebagai liturgos, berkati Ibu Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar apa yang ia sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan menjadi pelita dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, baik yang sehat maupun yang sakit. Berkati juga semuanya ya Bapa, agar kami semua selalu dalam naungan perlindungan kasih-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami mohon kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita naikkan pujian kepada Allah dengan membaca Mazmur pasalnya yang ketiga, ayat 4 sampai dengan 5, kita baca silih berganti. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menyanyikan Gita Bakti nomor 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Aku
juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam yang indah ini kami kembali beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami mohon, kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti, melakukan firman yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang akan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang seorang pangeran yang ingin pergi berburu ke tengah hutan. Rupanya ayah dari pangeran ini, yaitu sang raja, menugaskan seorang patih menemani sang pangeran. Mereka mulai berangkat Bapak Ibu. Di sepanjang perjalanan mereka ada saja kejadian yang membuat pangeran menjadi marah kepada patinya. Contohnya seperti ini. Kaki kuda patah sehingga pangeran terjatuh. Pangeran marah kepada patinya. Kemudian kehabisan makanan dan minuman. Pangeran pun marah kepada patinya. Kemudian Bapak Ibu, patih menemukan buah kelapa untuk bisa diminum dan dimakan oleh sang pangeran. Kemudian patih memberikan buah kelapa itu kepada sang pangeran. Ini buah kelapa ini, minumlah dan makanlah buah kelapa ini untuk pangeran. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat pangeran makan buah kelapa itu, tiba-tiba gigi sang pangeran menjadi patah. Melihat kejadian itu Bapak Ibu, Pati tertawa terbahak-bahak. Pati berkata, "Bersyukurlah pangeran, karena di balik setiap kejadian ada maksud Tuhan terhadap sang pangeran." Maka pangeran murka kepada patinya. Lalu kemudian dia membuang sang pati ke dalam sumur yang kering. Lalu pangeran kemudian pergi berburu ke tengah hutan.
Bapak Ibu yang Tuhan kasih, malang benar nasib pangeran Bapak Ibu saat berada di tengah hutan. Tiba-tiba ia ditangkap oleh suku primitif. Setelah itu segera akan disembelih sebagai korban persembahan. Namun Bapak Ibu, saat golok algojo nyaris menyentuh lehernya, pangeran meringis. Dan pada saat dia meringis, terlihatlah oleh algojo bahwa gigi pangeran sudah ompong. Rupanya Bapak Ibu, gigi yang ompong dianggap tak layak untuk disembelih sebagai korban persembahan. Akhirnya pangeran dilepas dan pangeran mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan karena dia terbebas dari para suku primitif yang ingin menjadikan dia sebagai persembahan korban bakaran. Serta merta teringatlah pangeran akan ucapan sang patih. Bersyukurlah pangeran, kata sang patih. Kata-kata itu teringat di benaknya. Lalu bergaslah pangeran menolong sang patih. Pangeran berterima kasih kepada patinya. Sebaliknya, sang patih juga berterima kasih atas hukuman dari pangeran. Sebab jika tidak, sang patih juga akan menjadi korban sembelihan dari suku primitif. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa makna dari cerita ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ingatlah bahwa di balik semua kejadian yang kita alami pasti ada kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, patutlah kita bersyukur dan janganlah kita mudah mengeluh atau bersungut-sungut. Ingatlah Bapak Ibu, mengeluh itu atau bersungut adalah kebiasaan yang tak baik. Karena mengeluh membuat situasi yang kita alami menjadi lebih buruk. Bahkan karena mengeluh, orang melihat sesuatu dengan sisi negatifnya. Jadi jangan mengeluh, jangan bersyukur, melainkan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, nas yang kita baca pada malam hari ini berisi nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Dalam nasihatnya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun jemaat mengalami tantangan yang luar biasa, mereka ditekan, mereka diasingkan karena iman mereka kepada Tuhan. Paulus mengajak mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kata-kata dalam segala hal berasal dari kata enpas, yang artinya dalam berbagai situasi kondisi kita harus bersyukur. Bapak Ibu bicara mengenai bersyukur adalah hal yang gampang susah. Gampang jika kita ucapkan kata-kata itu pada saat kita berbahagia, pada saat kita mengalami berkat Tuhan. Rasa-rasanya gampang kita mengucapkan kata bersyukur. Dan sulit kalau kita sedang mengalami masalah, mengalami tantangan yang luar biasa. Pasti kita sulit mengucap syukur pada Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi kita harus mengucap syukur. Baik situasi yang nyaman dan tidak nyaman, mari kita bersyukur. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus bersyukur? Jawabannya adalah karena Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur. Mengucap syukur, Bapak Ibu, bukanlah kehendak manusia. Mengucap syukur bukan kehendak pendeta. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Itu yang Tuhan kehendaki. Jika kita bersyukur, berarti kita melakukan kehendaknya. Bapak Ibu ingat cerita tentang 10 orang kusta yang mendekati Tuhan. Sambil berdiri, ke-10 orang kusta tadi berkata-kata kepada Yesus, Yesus, kasihanilah kami yang mengalami penyakit ini. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus memberikan perintah kepada mereka, pergilah kepada para imam-imam. Setelah itu Bapak Ibu, pada saat mereka pergi, tiba-tiba mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Penyakit kusta mereka hilang dalam sekejap. Sayangnya Bapak Ibu, hanya satu yang datang pada Tuhan, bersungkur di kaki Yesus dan berkata, terima kasih Yesus. Sementara ke-9 yang lainnya, mereka lupa untuk bersyukur. Padahal Tuhan itu baik. Tuhan itu sudah menolong mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Tapi mereka lupa pada Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Karena itu mereka lupa bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita lupa bersyukur atau kalau kita tidak bersyukur, berarti kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, lakukanlah kehendak Tuhan dalam segala apapun kita. Mari kita bersyukur.
Ingatlah Bapak Ibu, orang percaya itu selalu memahami Tuhan itu baik. Keberkatan Tuhan itu tak pernah tinggalkan dia. Orang percaya memahami, walau ia mengalami tantangan yang luar biasa, tapi Tuhan pasti baik sama dia. Tuhan pasti menolong dia. Karena itu orang percaya tidak pernah bersungut-sungut menghadapi tantangan, tidak pernah mengeluh. Sebenarnya dia selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, dia selalu bersyukur. Contohnya, meski saya sakit, saya bersyukur, saya bisa mampu bersyukur pada Tuhan. Walau saya sakit, saya bersyukur. Walau saya sakit, saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Buktinya, sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan dengan sakit-sakit saya. Itulah bukti keberkahan Tuhan kepada kita semua. Karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu bersyukur. Apalagi Bapak Ibu, sekarang ini masih situasi pandemi. Banyak orang ketakutan menghadapi COVID-19. Tapi firman Tuhan mari kita ingat dan lakukan dalam keadaan awal. Mari kita bersyukur pada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki pada kita. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang memahami kebaikan Tuhan. Tuhan akan baik pada dia, dia pasti akan menolong dia. Mari bersyukur, mari kita bersyukur dalam keadaan apapun juga. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang adanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, karena pada malam yang indah ini kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwasanya Tuhan menghendaki kami orang percaya untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan senang dan susah. Tuhan mau kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami ingat
dan mampukan Tuhan kami menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan yang baik, pada malam ini kami berdoa untuk jemaat Pengharapan Cibinong. Sertai jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, dan berkatilah mereka satu persatu. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan jangan tinggalkan mereka, kasihani mereka. Lalu jamahlah tubuh mereka Tuhan dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga akhirnya perlahan demi perlahan mereka mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tahu sampai hari ini pandemi masih berlangsung. Bahkan sekarang ini kami mendengar karena COVID-19 banyak orang yang terpapar dan mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami, jemaat-Mu, sertai kami. Dibungkus tubuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami terhindar dari virus COVID-19 yang mematikan ini. Tuhan Yesus, biarlah kami mengisi hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini, bukan dengan keluhan, tapi dengan mengucap syukur. Bersyukur selalu pada Tuhan, karena itu ya yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk para presbiter jemaat Pengharapan Cibinong. Berkati diaken dan penatua. Mereka adalah hamba Tuhan. Biarlah mereka bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tanpa punya motivasi, agar pekerjaan mereka untuk Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya Bapak, kami serahkan pemimpin bangsa kami dari presiden bahkan para menteri. Berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, agar dengan hikmat Tuhan mereka memimpin bangsa kami dengan baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, biar doa kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan Gita Bakti nomor 86, baitnya yang pertama dan yang keempat, "Aku bersyukur."
Dia sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak, Ibu, beserta adik-adik yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau berikan. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.